Kalian tahu nggak sih, semua manusia yang pernah mati itu sebenarnya sudah disetting kematiannya. Entah itu oleh sekelompok manusia atau perorangan. Dan siapakah pelakunya? Mari kita bahas hanya di Kesri. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rivolistin. Kali ini gue akan membawakan kembali Kesri, yang dimana Kesri kali ini adalah sebuah world issue dan bahasanya adalah tentang depopulasi manusia. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu depopulasi manusia? Depopulasi manusia adalah sebuah kondisi berkurangnya jumlah manusia secara signifikan. Oke, gue kasih contoh dulu sedikit. Misalnya di tahun 2027 itu jumlah manusia di Indonesia sekitar 3 juta. Tahu-tahu di tahun 2037, 10 tahun berikutnya berkurang 50% menjadi 1,5 juta. Nah, itulah yang disebutkan depopulasi manusia, yang dimana berkurangnya itu secara signifikan atau tidak sedikit. Nah, terus siapa sih pencetus dari depopulasi ini, atau siapa sih pelaksana dari depopulasi ini? Menurut beberapa sumber yang gue baca di internet, salah satunya adalah bbc.com Indonesia. Nah, di situ disebutkan bahwa ada beberapa pihak yang sering tuduh oleh kaum jenius. Salah satu di antaranya adalah elit global. Nah, seperti apa sih elit global itu? Contohnya itu seperti pemilik perusahaan teknologi raksasa. Contohnya seperti Google, Amazon, dan Microsoft. Selain itu, pemimpin-pemimpin di negara G7 atau G20 seperti Amerika, Jepang, bahkan Indonesia pun pernah dituduh sebagai pelaksana depopulasi manusia. Nah, yang kedua itu ada organisasi internasional. Contohnya seperti PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, lalu WHO atau World Health Organization, dan yang terakhir adalah WEF atau World Economic Forum. Nah, yang terakhir ini nih yang paling mencolok, yaitu tokoh terkenal yang bernama Bill Gates. Siapa sih yang nggak tahu Bill Gates gitu? Nah, Bill Gates ini kenapa sih dituduh? Nah, kalian ingat nggak sih waktu 2019 itu terjadi wabah COVID-19? Ketika muncul wabah COVID-19, muncullah vaksin COVID-19, dan pemilik dari vaksin COVID-19 itu adalah si Bill Gates ini, yang dimana banyak yang menuduh bahwa vaksin COVID-19 ini mengandung sebuah chip kecil, dan fungsi dari chip kecil itu adalah untuk mengendalikan manusia di masa depan. Contohnya misalnya nih, kalian sudah divaksin pakai COVID-19, tahu-taunya bener dong ada chip kecil di dalamnya. Nah, tiba-tiba kalian dikendalikan tuh oleh beberapa pihak di luar sana. Misalnya kalian itu lagi contohnya lagi puasa deh misalnya, tiba-tiba siang-siang jam 2 malah makan. Nah, itu contoh kecilnya. Nah, contoh yang besarnya ya misalnya kalian adalah seorang tentara nih. Kalian sedang membela negara kalian di misi internasional. Tiba-tiba kalian malah mengkhianati bangsa kalian dengan membunuh para teman-teman kalian yang ada di negara kalian gitu. Nah, itulah contohnya pengendalian manusia dari chip kecil gitu, teman-teman. Lalu selanjutnya nih, bahkan Menkes Indonesia pun sempat menentang vaksin Bill Gates. Nah, dari sumber yang gue sebutkan tadi, Menkes Indonesia itu memiliki beberapa alasan kenapa menentang vaksin tersebut. Yang pertama, karena proses pembuatannya itu tidaklah mudah, tidaklah sebentar. Bisa memakan beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, sehingga tidak masuk akal lah menurutnya. Lalu yang kedua,
Indonesia itu tidak perlu vaksin. Kenapa? Karena virusnya masih labil. Dan ini terbukti dari beberapa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Masa yang disebut negatif malah dianggap positif, lalu yang dianggap positif malah disebut negatif, itu masih labil kan? Nah, lalu yang terakhir itu karena vaksin Bill Gates dipasang microchip, sama seperti yang gue sebutkan tadi sebelumnya, sehingga dia khawatir akan ada dampak negatif dalam jangka panjang. Lanjut, lalu kenapa sih harus ada rencana depopulasi manusia? Berdasarkan beberapa sumber yang gue cari di internet, itu alasannya masuk akal sih. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ketahanan bumi. Nah, beberapa alasan diantaranya adalah untuk mengurangi tekanan terhadap bumi. Misalnya, seperti air, energi, dan juga lahan. Karena ya bumi itu punya daya dukung terbatas. Contohnya nih, seperti air aja. Di tahun 2020 atau 2021 kalau nggak salah, air yang ada di daerah gua itu di Bandung gitu ya, di Cimahi, itu sempat terhitung kering lah, entah karena kemarau atau apa. Lalu mengenai lahan, seperti halnya sekarang lah, semakin banyaknya manusia, maka semakin banyak lahan-lahan yang akan terpakai. Sehingga jika lahan-lahan terpakai, otomatis proses penyerapan air ke dalam tanah itu akan berkurang, tidak sebanyak dahulu kala. Lalu yang kedua itu untuk menghambat krisis iklim. Contohnya seperti emisi karbon dan juga pemanasan global. Dan ini pun terjadi di sekarang-sekarang ini. Semakin banyaknya manusia, maka semakin banyak juga kendaraan yang dipakai. Nah, dari kendaraan itulah muncul polusi yang membuat emisi karbon dan akan menghancurkan lapisan ozon. Kalian tahu kan lapisan ozon itu apa? Lapisan ozon itu adalah sebuah lapisan yang ada di atas bumi yang biasanya berfungsi untuk melindungi bumi dari pemanasan matahari. Nah, jika lapisan ozon tersebut semakin luas bolongnya, panas matahari akan semakin mudah lah untuk menembus bumi ini, sehingga terasalah krisis iklim seperti panas. Lalu yang ketiga itu untuk mencegah krisis pangan dan juga konflik. Dan krisis pangan, misal contohnya nih, ya jika semakin banyak manusia, otomatis lahan akan terkuras, dan jika lahan terkuras langka, maka untuk menanam pangan seperti padi, lalu cabai dan lain sebagainya itu akan sulit, sehingga akan menaikkan harga dari pangan tersebut. Dan jika krisis pangan, maka akan naik tuh harga-harganya, dan terjadilah konflik, dan perang itu gawat sih, sehingga menyebabkanlah kematian-kematian dari manusia seperti sekarang ini, seperti Amerika dengan Ukraina, Amerika dengan Iran, Rusia dan Ukraina, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu untuk menyeimbangkan ketahanan bumi terhadap kehidupan manusia. Nah, kemudian kapan sih akan dilakukan depopulasi ini? Dari sumber yang gue baca, lagi-lagi di lokal itu Kompas ID, PBB itu sempat memproyeksikan tentang jumlah penduduk di Indonesia. Jadi pada tahun 2059 jumlah penduduk Indonesia itu diprediksikan akan hanya sekitar 322.589.094 jiwa. Nah, sedangkan di tahun 2058 itu selisihnya beda dikit, yaitu sekitar 322.603.671 jiwa. Nah, yang paling parah itu diprediksi pada tahun 2100, karena PBB ini memproyeksikan jika penduduk Indonesia akan sama seperti di tahun 2030, yaitu sekitar 259.511.061 jiwa. Bayangin, 2100 itu penduduknya sama dengan 2030. Sedikit.
Nah, maka kita coba hitung rata-ratanya dah. Kita ambil aja untuk selisih di tahun 2100 dengan 2060. Anggap saja 2060 itu penduduknya 322.603.671 jiwa, sedangkan di tahun 2100 penduduknya itu sekitar 255.511.061 jiwa. Kita kurangi dan hasilnya akan menjadi 27.092.610 jiwa. Nah, untuk mencari rata kita kurangi aja tuh 2100 dikurangi dengan 2060, berarti 40 tahun kan. Nah, dari hasil pengurangan tadi itu kita bagi 40 tahun, sehingga hasilnya menjadi 677.315 jiwa. Bayangin, jadi rata-rata per tahunnya itu jumlah manusia di Indonesia berkurang 677.315 jiwa. Tahun depan tuh berkurang segitu, nggak penuh tuh pemakaman. Atas cerita. Nah, lalu bagaimana sih semua itu terjadi? Dari beberapa sumber yang gue baca di Google, lalu di YouTube, semua itu terjadi menggunakan beberapa hal. Di antaranya seperti wabah palsu. Contohnya, flu babi, epidemi AIDS, SARS, dan juga COVID-19. Seperti di tahun 2019 saja tuh, berapa banyak manusia yang meninggal karena COVID-19? Jutaan sepertinya. Lalu yang kedua itu menggunakan perang, seperti Amerika dengan Iran, lalu Rusia dengan Ukraina, dan negara-negara lain sebagainya. Yang ketiga itu menggunakan krisis pangan, atau kita berikan contohnya seperti makanannya menjadi langka. Jika makanan menjadi langka, otomatis harga dari pangan itu akan naik, sehingga para manusia-manusia yang ada di muka bumi ini akan menjadi kewalahan dalam membeli pangan tersebut. Lalu yang keempat, ekonomi dihancurkan. Contohnya, harga dinaikkan agar rakyat menderita dan mati perlahan. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Lalu yang kelima, penurunan angka kelahiran. Contohnya seperti beberapa tahun ke belakang di Cina. Di Cina itu jumlah manusianya cukup banyak pada saat itu. Nah, dilakukanlah oleh pemerintah untuk depopulasi, dan berhasillah pengurangannya menjadi secara signifikan. Tapi pada akhirnya di tahun-tahun sekarang, Cina itu berambisi untuk menambah jumlah dari angka kelahiran. Tapi menurut gue pribadi, yang paling masuk akal itu dengan cara nomor 5 sih. Kenapa? Karena jika menggunakan wabah palsu, perang, krisis pangan, dan ekonomi dihancurkan, kasihan ke manusianya. Manusia akan menjadi cemas dan juga sakit-sakitan. Jika menggunakan cara kelima, itu bisa dari pemerintah dengan dilakukannya sosialisasi, sehingga minimlah untuk efek negatifnya kepada manusia itu. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju jika pemerintah kita melakukan depopulasi di negara Indonesia ini? Coba komen di bawah. Dan ya, semoga Indonesia bisa melakukan depopulasi secara baik-baik saja tanpa adanya wabah palsu, perang, ataupun krisis pangan. Mungkin cukup sekian buat isu kali ini. Seperti biasa, jika kalian tidak ingin ketinggalan dari update channel ini, kalian bisa subscribe. Dan buat kalian yang ingin mensupport gua lebih baik di hari berikutnya, kalian bisa bagikan link dari konten ini di sosial media kalian. So, gua Rivalistin pamit undur diri. Thank you so much for watching and see you next time in the next video. Bye bye.